Selamat malam umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Pelita secara recording. Rabu, 4 Agustus 2021. Seluruh pelayan yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak terkasih dalam ibadah ini. Ibadah ini akan dilayani oleh Nona Febriana Langi. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, dalam terang dan gelapnya hidup, Tuhan ada. Dia senantiasa hadir dalam semua peristiwa hidup kita, bahkan di saat kita meragukan kehadirannya. Di tengah persekutuan malam hari ini, mari satukan hati untuk beribadah kepadanya. Mari berdiri dan kita kidungkan pujian dari Gita Bakti 22. Sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas kasih pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Sekarang kami siap beribadah, dan kiranya ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Engkau sajalah yang memimpin tiap dari kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan ungkapkan mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 18, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 30. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan, Allahku, menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 379, baitnya yang pertama. Yang
Umat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk di dalam pemberitaan firman. Sebelum kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terlebih dulu membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian 13, ayat 1 sampai 18. Itulah pembacaan yang akan kita baca pada malam hari ini. Jika sudah, mari biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita sama-sama berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami sedia ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah setiap hal yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan lebih daripada itu ya Tuhan, setiap firman yang kami dengar pada malam hari ini, kiranya boleh dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah ungkapan syukur dan doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang akan kita baca dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18 yang menyatakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua.
Semoga Bapak Ibu yang ikut di dalam ibadah ini semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Atau meskipun yang sedang dalam kelemahan tubuh, semoga firman pada malam hari ini dapat menguatkan Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Beberapa hari ini, sekitar 2 atau 3 hari ini ya, atau udah 1 pekan, kita lagi seru-serunya nih sama Olimpiade Tokyo 2020. Memang sih sekarang tahun 2021, tetapi namanya masih Olimpiade Tokyo 2020 karena memang sejatinya seharusnya itu dilakukan di tahun 2020. Nah, puji Tuhan kalau Indonesia itu bisa mengirim putra-putri terbaik untuk bertanding membawa nama Indonesia. Ada banyak sekali cabang olahraga yang diikuti oleh Indonesia gitu ya, membawa perwakilannya ke sana. Tetapi yang paling terkenal dan yang tentunya kita sama-sama tahu, cabang olahraga yang sangat digemari gitu ya, yaitu adalah badminton atau bulu tangkis. Nah, karena ini direkamnya di hari Minggu, jadi kan saya nggak tahu nih ya kira-kira bagaimana nih hasilnya dari pasangan Gracia Polii gitu ya, yang maju ke final. Apakah mereka akan menang atau enggak gitu kan, kita nggak tahu gitu. Tapi harapannya sih semoga bisa menang gitu ya. Tapi sebenarnya ada beberapa cabang olahraga lain yang menarik gitu buat ditonton. Tetapi tidak terlalu banyak disorot gitu ya, ada banyak. Nah, yang mau saya soroti salah satunya pada malam hari ini adalah tentang cabang olahraga panahan. Nah, kenapa saya mau menyoroti tentang cabang olahraga memanah? Karena ada salah satu headline berita yang buat saya nih agak miris gitu ya dan sangat disayangkan. Walaupun memang sebenarnya tidak terjadi oleh olahragawan dari Indonesia gitu ya, tetapi dari negara lain. Itu ada salah satu pemanah dari Tokyo kalau saya tidak salah. Jadi dia ini dikomentari, dari Korea Selatan. Jadi dia ini dikomentari bukan karena prestasinya, karena kalau Bapak Ibu lihat di tayangan nih ya, di rekaman malam ini, jadi dia sudah meraih emas 2 kali gitu ya, tetapi dia malah dikritik karena potongan rambutnya. Bisa-bisanya gitu ya, sudah dapat emas 2 kali gitu ya, sudah membawa nama Korea Selatan dengan baik, tapi pemerintahnya itu malah mengomentari mengenai potongan rambutnya gitu ya. Padahal kan memanah itu bukan sebuah olahraga yang mudah buat dilakukan gitu ya. Kelihatannya sih mungkin simpel aja gitu ya, tarik panahnya udah, tapi kan ada sebuah target gitu ya yang harus dicapai, yaitu panah itu harus sampai ke titik yang sudah menjadi targetnya gitu. Nah, kalau kita perhatikan di dalam memanah, sebenarnya memanah ini juga menjadi salah satu pembelajaran hidup buat kita gitu ya. Karena ketika kita mau memanah nih ya, kalau misalkan Bapak Ibu Saudara punya hobi gitu memanah, kan supaya si anak panah ini bisa melesat dengan kencang, maka dia harus ditarik mundur sejauh mungkin supaya dia punya power gitu ya. Jadi supaya dia punya tenaga, dia punya power, jadi dia harus ditarik mundur, bukan malah dibawa maju ke depan yang ada nggak kemana-mana gitu ya. Tetapi supaya panah itu bisa melesat jauh sampai di titik targetnya, maka anak panah itu harus ditarik sekencang mungkin ke belakang untuk kemudian dia melesat maju ke depan sesuai dengan target yang sudah dilihat oleh si pemanah. Nah, memanah ini sebenarnya menjadi salah satu analogi yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita gitu ya. Kadangkala kita memang harus mundur supaya kita bisa melesat dengan jauh ke depan gitu ya. Kayak iklan motor nih jadinya. Jadi kita perlu untuk mundur beberapa langkah supaya kita punya tenaga untuk kemudian kita berjalan lebih jauh atau kita mencapai sesuatu yang lebih jauh sesuai dengan target yang kita punya gitu. Nah, ini menjadi salah satu refleksi juga di dalam pembacaan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara. Pada malam hari ini kita melihat cerita tentang Abram dan Lot. Kita tentu tahu keduanya gitu ya. Abram dan Lot ini punya hubungan saudara, yaitu Lot adalah keponakan dari Abram. Nah, dalam pembacaan kita di pasal 13 ini menceritakan mengenai Abram, Lot dan juga istrinya Abram gitu ya, Sarai,
yang sedang melakukan perjalanan dari Mesir. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir gitu ya, karena akhirnya Tuhan menghukum Firaun gitu untuk kesalahan-kesalahannya gitu ya. Kemudian Abram dibebaskan dan melakukan perjalanan sesuai dengan perintah Tuhan menuju ke tanah yang Tuhan sudah janjikan untuk Abram gitu. Di tengah perjalanan dalam pembacaan kita di pasal 13 ada sebuah kegelisahan yang terjadi di antara keluarga ini gitu ya, bisa disebut memang keluarga gitu kan, antara Abram, Lot dan Sarai gitu. Karena ternyata ketika mereka berhenti di sebuah tempat, tanah itu atau negeri itu dikatakan tidak cukup luas untuk mereka. Bisa bayangkan berarti mungkin tanahnya tidak begitu luas gitu memang ya saat mereka berhenti di situ gitu, titik mereka berhenti. Karena di sana disampaikan kalau Abraham dan Lot itu punya ternak, mereka punya emas, punya bawaan yang sangat banyak gitu. Dan ada para gembala-gembala juga yang menuntun ternak-ternak mereka gitu. Kalau mereka hanya berdiam di satu tempat itu, yang ada hanya akan terjadi konflik. Karena tempatnya yang kecil, ternak-ternak tidak bisa terurus dengan baik. Nah, tetapi di dalam bacaan kita malam hari ini, yang berkonflik itu bukannya Abram sama Lot. Tetapi yang berkonflik itu adalah para gembala-gembala dari Abram dan para gembalanya Lot gitu ya. Karena memang menjadi naluri manusia untuk bisa menguasai gitu kan. Mereka mau supaya ternak mereka yang diunggulkan gitu ya, yang mendapat makanan lebih dulu, mendapat tempat yang layak. Begitu juga dengan gembala-gembalanya Abram juga mengingini hal yang sama gitu, supaya mereka punya ternak gitu ya bisa terurus dengan baik, dapat tempat yang layak gitu. Yang bertengkar bukannya Abram sama Lot, tetapi malah para gembalanya gitu. Nah, dari sini kita melihat sikap mentoring dari seorang Abram. Abram dan Lot itu memang sudah berjalan bersama-sama cukup lama gitu ya. Dan perlu Bapak Ibu Saudara tahu bahwa dalam perjalanan antara Abram dengan Lot ini, bukan Abram yang mengajak Lot, tetapi Lot yang memiliki inisiatif untuk mengikuti Abram gitu ya. Jadi Lot berinisiatif untuk mengikuti Abram supaya kita di sini dapat melihat bahwa sebenarnya Lot juga ingin belajar banyak gitu ya dari Abram gitu ya. Bukan karena dia tidak memiliki apa-apa, di situ dikatakan dia punya ternak yang mungkin jumlahnya hampir sama dengan jumlah tanahnya dengan ternaknya Abram gitu ya. Tetapi dia mengikuti Abram karena dia ingin belajar sesuatu gitu. Nah, di dalam relasi antara Abram dengan Lot, saya melihat ada relasi antara mentor dengan anak mentor gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam konflik ini yang belajar itu bukan hanya Lot yang belajar dari Abram, tetapi Abram juga belajar dari Lot. Dalam permasalahan ini, sebuah refleksi atau pembelajaran menarik yang saya lihat gitu ya antara Abram dengan Lot, bahwa Abram sangat mengedepankan atau lebih mementingkan kekerabatannya dia dengan Lot dibandingkan harus berselisih karena permasalahan tanah gitu ya. Tidak bisa saya pungkiri bahwa banyak di daerah-daerah gitu, di semua tempat yang sering sekali berdebat karena permasalahan warisan ya antara keluarga. Sampai-sampai karena permasalahan itu jadi memecah belah keluarga. Kekerabatan tidak lagi dilihat, hubungan relasi persaudaraan tidak lagi dilihat, tetapi yang dilihat adalah egoisme diri gitu ya, bahwa saya harus mendapatkan apa yang menjadi hak saya. Gitu. Nah, ini sering terjadi di berbagai macam daerah gitu ya. Dalam keluarga-keluarga ini sering sekali terjadi. Tetapi sesuatu yang menarik dari Abram adalah bahwa ketika dia diperhadapkan dengan sebuah pilihan ya, Abraham ini kan udah lebih tua daripada Lot. Tentu dia punya kuasa yang lebih besar daripada Lot. Dia punya kuasa untuk menentukan dia mau pergi kemana gitu, tanpa dia harus menawarkan terlebih dulu kepada Lot tempat mana yang mau didatangi gitu. Abram ini punya kuasa untuk memilih dia mau pergi kemana gitu ya, dan menyuruh Lot kemana. Tetapi dari sini kita belajar gitu ya, bahwa sebagai mentor, Abram juga perlu untuk rendah hati. Dia perlu rendah hati, bukan merendahkan dirinya, tetapi dia merendahkan hatinya untuk bertanya dulu terlebih dahulu kepada Lot, ke jalan mana yang mau diambil sama Lot gitu ya. Kamu bisa pilih, kamu mau pergi ke kiri, ke kanan, kemana, tetapi aku tidak akan mengikuti kamu gitu. Tetapi seperti yang saya bilang di awal bahwa memang sudah menjadi naluri manusia
bahwa kita menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang menguntungkan diri kita gitu ya, sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang enak buat kita lihat, dan ini tercermin dalam diri seorang Lot. Ketika dia dikasih pilihan dia mau pergi kemana, Lot melihat dulu gitu ya, melayangkan matanya ke tanah yang ada di situ dan dia melihat ada satu daerah yang sepertinya ini punya keuntungan besar nih di masa yang akan datang, karena katanya airnya mengalir dengan sangat baik, terlihat subur gitu kan, dan lain sebagainya. Semua hal-hal baik yang ada di tanah itu ada di sana gitu. Dan Lot memilih hal itu tidak ada yang salah gitu, karena itu memang adalah nalurinya manusia. Kita pasti selalu memilih yang terbaik buat kita gitu kan. Dan akan tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata tanah yang dipilih oleh Lot itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan bencana buat Lot sendiri di depannya gitu ya. Karena tadi yang kita lihat dia memilih ini sebelum kemudian di ayatnya yang ke-10, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Karena tempat yang dipilih oleh Lot itu adalah nantinya tempat Sodom dan Gomora gitu ya, di mana perbuatan-perbuatan tidak bermoral terjadi di sana, dan itu menghancurkan Lot dengan seluruh keluarganya dan kepunyaannya gitu ya, dan tanah itu menjadi hancur. Tetapi apa yang terjadi kepada Abram? Ketika Abram memilih untuk merendahkan hatinya, dia memilih untuk mengalah gitu ya. Dia membiarkan Lot untuk memilih terlebih dahulu mana yang dia sukai. Ternyata di kedepannya malah tanah yang dipilih oleh, kan katakanlah tanah yang Abram ini tanah sisaan gitu ya. Apa yang sudah menjadi sisaan gitu ya, ternyata itu yang mendatangkan keuntungan buat Abram. Bahwa Tuhan ternyata menjanjikan bahwa keturunannya akan banyak seperti debu, kemudian dia akan dicukupkan dengan segala hal, dan hal itu terjadi. Dan hal itu terbukti Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi di dalam pasal 13 itu bukan hanya sebuah wacana, bahwa Tuhan memang kemudian hari memberikan sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Pada malam hari ini tema yang diberikan gitu ya dari SGDK adalah tentang mengalah gitu ya. Mengalah itu kadang-kala memang menjadi sesuatu yang rasanya nggak enak gitu. Karena kalau kita mengalah, itu artinya kita harus menyadari bahwa saya ini punya saya punya keterbatasan, bahwa saya ini lemah gitu ya. Seringkali kalau ngomongin tentang mengalah itu berarti menunjukkan lu lemah loh, kamu nggak punya powerless gitu loh. Kenapa harus mengalah gitu ya? Tetapi dalam bacaan kita mau ditunjukkan bahwa ternyata mengalah tidak seburuk itu loh Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita sudah sering mendengarkan mengalah bukan berarti kalah gitu ya. Beda ya antara mengalah dan kalah. Itu dua kata yang punya arti berbeda. Mengalah itu artinya kita cukup merendahkan hati kita gitu untuk melihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada memenangkan ego diri kita sendiri. Gitu ya. Di dalam pembacaan Alkitab gitu ya, sering kita lihat bahwa konflik-konflik itu tidak bisa dapat dihindari. Paling banyak itu konflik antar keluarga. Kain dan Habel, ya kan. Kemudian Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya gitu ya. Kemudian di perjanjian baru pun juga banyak. Konflik itu ternyata paling banyak itu muncul dari orang-orang terdekat kita. Dari keluarga, sahabat, teman, ya kan. Orang-orang yang ada di dalam persekutuan kita, dalam lingkup-lingkup yang paling kecil, yang paling dekat gitu ya. Nah, konflik-konflik itu kan seringkali menantang kita untuk memilih apakah kita akan mengalah dengan keadaan, dengan konflik gitu ya, atau malah kita gontok-gontokan gitu ya, ngotot-ngototan gitu ya, untuk menunjukkan bahwa saya punya power yang jauh lebih besar daripada kamu gitu, bahwa saya jauh lebih kuat, saya jauh lebih hebat gitu. Nah, dampak yang sering terjadi dari itu adalah mengenai perselisihan. Kalau udah berselisih ujung-ujungnya apa? Sudah tidak saling menyapa, sudah tidak mau saling berbaur satu dengan yang lainnya gitu kan ya. Permasalahan-permasalahan karena tidak mau mengalah itu akhirnya membuat yang tadinya harmonis menjadi tidak harmonis gitu ya. Membuat banyak konflik yang tadinya kecil menjadi semakin besar gitu. Tetapi dalam pembacaan malam hari ini sekali lagi mau diingatkan sama kita, mengalah itu tidak buruk Bapak Ibu Saudara. Mengalah itu bukan berarti menunjukkan bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya juga itu adalah orang-orang yang lemah. Memang pada hakikatnya kita adalah manusia yang lemah gitu ya.
Tetapi ketika kita memilih untuk mengalah bukan berarti kemudian kita menjadi lemah tidak berdaya gitu ya. Kalau di dalam tema yang coba saya buat gitu ya, kita mengalah untuk melesat jauh ke depan gitu kan. Supaya kita juga melihat bahwa kita mencoba untuk menghindari konflik, kita mencoba untuk tidak bertengkar dengan yang lain gitu ya. Bukan artinya saya harus menang dengan opini saya gitu ya, saya harus menang dengan apa yang saya sampaikan, tetapi karena keinginan supaya relasi kita masih terjalin baik gitu. Supaya keharmonisan di dalam sebuah hubungan, di dalam sebuah persekutuan itu juga boleh berjalan dengan baik. Saya suka ketika saya membaca ada sebuah falsafah hidup dari orang Jawa gitu ya. Falsafah hidup orang Jawa yang mengatakan gini, wani ngalah luhur wekasane. Wani ngalah luhur wekasane. Jadi artinya ini bahasa Jawa gitu ya, semoga saya tidak salah mengucapkan, artinya akan naik derajatnya atau mendapatkan yang sempurna di kemudian hari ketika kita mengalah gitu ya. Jadi berani mengalah akan naik derajatnya atau mendapatkan yang sempurna di kemudian hari. Menurut saya ini bukan cuma falsafah hidup yang biasa-biasa saja gitu ya, karena buktinya di dalam pembacaan firman pun kita juga mendapat sebuah pembelajaran yang sama gitu ya. Ketika kita berani untuk mengalah gitu ya, mengakui diri kita bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada konflik gitu ya, ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada mengutamakan ego diri gitu ya. Jadi di situ disampaikan bahwa kita akan mendapatkan yang sempurna di kemudian hari. Nah, seringkali menang itu ya, kan kalau kita gontok-gontokan sama orang, kita maunya kita yang menang gitu ya. Menang itu selalu diibaratkan dengan hal-hal yang bisa diukur. Ketika kita mendapatkan apa yang kita mau, itu artinya kita menang. Ketika sesuatu yang terlihat baik buat kita menyenangkan hati kita, berarti itu artinya kita menang. Padahal kita nggak tahu bahwa mungkin kita menang secara iman. Kita menang secara moral. Ketika kita memilih untuk tidak berdebat, kita memilih untuk merendahkan hati kita, untuk misalkan meminta maaf terlebih dahulu, atau kita memiliki keinginan mengalah gitu ya, supaya di dalam keluarga tidak terjadi perpecahan gitu ya, berkomunikasi dengan baik, itu sebenarnya kita pun sedang menang gitu ya. Tapi seringkali pola pikir kita selalu menang itu tuh harus saya yang, semua keinginan saya itu harus terpenuhi gitu ya. Padahal sebenarnya menang yang menurut saya jauh lebih bijak ketika kita mampu untuk merespons hal-hal itu dengan iman percaya kita dengan baik gitu ya. Ketika kita bisa ya mengalah, memberikan seseorang kesempatan gitu ya untuk bisa mendapatkan yang lebih baik gitu. Bukan berarti kemudian kita tidak mendapatkan lebih baik, tapi kita tahu bahwa janji Tuhan ketika kita mengalah di sini dikatakan sama seperti Abram bahwa kedepannya itu kita akan dapetin jauh yang lebih baik gitu. Dan ini bukan sebuah cerita dongeng, karena kita lihat ketika Lot memilih sesuatu sesuai dengan nalurinya, ketika dia memilih yang terbaik gitu ya, padahal dia sudah punya banyak tapi dia mau yang lebih lagi gitu ya, ternyata di kedepannya tanah yang dia pilih malah membawa kehancuran bagi dirinya. Saya harap ketika kita menghadapi konflik di depan, ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dengan kerabat kita, dengan teman, saudara, suami istri, ibu dengan anak, bapak dengan anak, adik kakak gitu ya, ketika kita menghadapi konflik itu firman ini boleh menjadi pegangan buat kita gitu, bahwa seringkali sebaiknya kita mengalah saja, bukan berarti kemudian kita mengakui bahwa kita salah, tidak, dan dia benar, enggak, hanya karena kita lebih mengutamakan kekerabatan atau hubungan yang harmonis gitu ya, di dalam persekutuan kita, di dalam keluarga kita. Kiranya firman Tuhan malam hari ini cukup menguatkan kita semua dan juga saya untuk menghadapi tantangan yang akan Tuhan sediakan di depan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.
Mari merespons firman dengan bernyanyi dari Gita Bakti 327 bait 1 dan 2, Jangan Kamu Takut. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasa-Nya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Dia tetap beserta. Walau badai topan, harus kau tempuh. Walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya. Janganlah kau takut, Aku tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Dia tetap beserta. Oh, tidak pernah, oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan engkau. Dia tetap beserta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih dan rahmat, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lalui sampai dengan saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa itu semua berasal dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dikuatkan dan kami dimampukan untuk terus menjalani hari-hari kami. Kami berterima kasih dan mengucap syukur Tuhan kalau malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk mendengar sapaan firman-Mu. Kami mengaminkan firman yang kami dengar pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan hati kami di dalam menjalani hari-hari kami.
Ketika kami berhadapan dengan orang-orang lain, kiranya kami senantiasa selalu diingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Allah yang penuh kasih, pada malam hari ini kami pun bersatu hati, berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Di tengah keterpurukan karena pandemi COVID-19 yang kami alami Tuhan, begitu banyak hal yang sangat kami rindukan sampai saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan bangsa dan negara kami untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini sesuai dengan waktu yang telah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, setiap orang yang diberikan kepercayaan untuk boleh mengambil keputusan terkait dengan pandemi COVID-19. Kiranya semua keputusan-keputusan yang diambil boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga itu mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kebaikan atau kepentingan untuk segelintir orang saja. Kami berdoa Tuhan untuk para tenaga kesehatan, tenaga-tenaga medis, siapapun yang berada di garda terdepan untuk bersama-sama menangani pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kiranya kekuatan Tuhan boleh selalu ada di dalam diri mereka. Kami menyadari Tuhan bahwa kami lemah, kami seringkali merasa putus asa, tapi kami tahu jauh lebih daripada kelemahan kami dan rasa putus asa kami punya Tuhan yang jauh lebih hebat, kami punya Tuhan yang akan senantiasa menguatkan kami. Pakailah setiap kami Tuhan untuk boleh menjadi kekuatan bagi orang lain, memberikan dampak yang baik, memberikan semangat sehingga siapapun yang ada di sekitar kami boleh tetap teguh, boleh tetap bersemangat di dalam menjalani hari-hari mereka. Kami berdoa Tuhan juga untuk bangsa dan negara kami yang mungkin saat ini sedang terkena bencana alam dimanapun, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan memulihkan keadaan mereka, Tuhan memulihkan hati yang hancur karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya pemulihan daripada Tuhan boleh hadir di dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka pun juga boleh berjalan baik seperti sebelumnya. Ya Allah yang penuh kasih, kami mau berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini, terlebih khusus untuk GPIB Pelita. Kami berdoa ya Tuhan untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Ellen Irma Poli Itamunu, di dalam pelayanannya. Kiranya Tuhan memberkati bersama dengan keluarga untuk setiap hal yang dilakukan, setiap hari yang dikerjakan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, Tuhan juga selalu menolong di dalam setiap aktivitasnya. Kami berdoa Tuhan juga untuk para pendeta kami yang lain, yang juga sampai saat ini terus bersemangat untuk boleh melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk majelis-majelis Tuhan, para pengurus Pelkat, komisi-komisi yang juga terus menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menjalankan program dan pelayanan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Di tengah setiap aktivitas yang mereka lakukan, di setiap hal yang mereka kerjakan, yang semuanya untuk melayani Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka, Tuhan menjaga mereka, sehingga mereka boleh tetap bersuka cita, diberikan kesehatan, dan tetap bersemangat di dalam menjalani setiap pelayanan yang dipercayakan. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat kami yang saat ini sedang sakit, baik itu karena pandemi COVID-19 ataupun penyakit lainnya. Mereka yang terbaring di rumah sakit, kiranya Tuhan melawat mereka, Tuhan hadir kepada mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Kami mau percaya ya Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami, bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kehidupan kami. Kiranya Tuhan kami juga boleh senantiasa Tuhan pakai untuk menjadi penolong bagi orang-orang di persekutuan kami, sehingga kami boleh saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Untuk keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, kami mohon penghiburan daripada Tuhan kiranya boleh hadir di dalam hati mereka. Kami tahu Tuhan mungkin penghiburan dari kami tidak begitu cukup, tidak cukup menghibur mereka, tapi kami mau berdoa Tuhan kiranya damai sejahtera Tuhan, pengharapan boleh selalu ada di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga mereka tetap semangat di dalam menjalani hari-hari mereka meskipun orang yang dikasih tidak lagi bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami kasihi Tuhan sampai saat ini yang berada di samping kami. Kiranya Tuhan juga menjagai mereka dengan setiap aktivitas yang masih harus dijalankan, tugas dan tanggung jawab yang masih harus dilakukan.
Ya Allah yang penuh kasih, inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa ada begitu banyak hal yang kami lupa, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami. Inilah ungkapan syukur dan doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bagi umat yang mengikuti ibadah di rumah secara daring, pemberian persembahan dapat diberikan melalui Bank BNI Cabang Pondok Gede atau dengan cara menyerahkan kolekte ke majelis di sektor masing-masing untuk kemudian diteruskan ke gereja. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 78, baitnya yang pertama. Mari berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari berdoa. Ya Allah, Sang Pemilik kehidupan, inilah persembahan yang dapat kami berikan sebagai bentuk syukur kami untuk setiap kebaikan yang Tuhan anugerahkan. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersyukur, bahkan di tengah kesesakan yang kami alami, sehingga melalui hidup kami, kebaikan Tuhan senantiasa nyata bagi banyak orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat untuk warta jemaat ibadah keluarga hari ini. Berikut warta pelita Rabu 4 Agustus 2021.
Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah orang percaya yang setia melakukan kehendak-Nya. Serta jadikanlah hidup kita, hidup yang mendatangkan kebaikan bagi sesama. Mari kita bersama-sama bernyanyi dari Gita Bakti 121, baitnya yang pertama. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Umat Tuhan, mari mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, dan Ia juga akan menggenapinya. Amin. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak terkasih, ibadah keluarga bersama GPIB Jemaat Pelita pada hari ini, Rabu 4 Agustus 2021 telah usai. Atas nama kami yang bertugas melayani pada malam hari ini, mengucapkan terima kasih karena Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih telah bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.